Shalom, kekasih Tuhan. Hari ini saya mau memberitakan sesuatu yang jelas itu pesan dari Tuhan. Mungkin ini saya buat di video yang kedua karena saya tahu kemarin itu kondisinya kurang terlalu baik. Tapi hari ini saya tergerak hati untuk bersaksi tentang kemarin apa yang Tuhan berikan pesan firman, dan itu sangat buat saya itu adalah suatu kalau orang Belanda bilang waarschuwing, yaitu sebagai warning untuk kita. Apalagi kalau kita baca itu ayat firmannya setelah saya bangun pagi subuh, dan ayat firman itu dia berkata-kata, saya mendengar dengan telinga jelas itu kekasih Tuhan, bahwa Tuhan berkata firman-Nya itu berbahagialah orang, yaitu kamu dan saya yang bertahan dalam pencobaan. Itu saya mendengar ayat firman itu. Dan itu kalau kita baca di dalam Alkitab Yakobus 1 ayat 12. Jadi kan ada koma, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, koma. Dan itu ayat firman. Yang inti yang paling besar adalah berbahagia. Yang harus kita lakukan adalah tetap berbahagia dalam menghadapi segala pencobaan. Dan itu hal tidak mudah karena kita masih memiliki daging. Dan tetapi karena kita memiliki roh Tuhan, kita memiliki roh kudus, dan itu yang akan memampukan kita menghadapi dan bertahan dalam pencobaan. Karena selanjutnya ayat firman berkata, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ingat, mahkota kehidupan kita akan terima. Tetapi kita harus berbahagia, kita harus bertahan dalam pencobaan. Dan kalau kita sudah tahan uji dan kita layak di hadapan Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada setiap kita, barang siapa yang mengasihi Dia, yang mengasihi Yesus. Jadi ini buat kita adalah suatu hal yang kita harus berperang. Ini kehidupan kekristenan adalah kehidupan peperangan. Artinya kita akan tetap berjuang melawan apa yang dihadapkan kepada kita setiap hari, dalam kondisi, dalam situasi, dalam hal-hal apapun juga. Terlebih lagi saat ini memasuki masa-masa antikris, memasuki masa yang dibilang telah kita lihat begitu banyak yang terjadi di dunia. Peperangan Israel, Palestina, perjanjian damai, ya, dan semua itu menjurus kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sebelum Yesus datang, kita gereja Tuhan yang tetap memegang firman dan menjadi pelaku penurut firman, kita adalah gereja yang sedang diproses Tuhan untuk masuk pada masa pencobaan, aniaya. Tetapi itu saat kita tetap kuat dan tahan dalam ujian yang akan kita terima di saat kita mengalami ini di dunia saat ini. Tetapi kita berhasil, maka Tuhan bilang kita akan menerima. Ia akan menerima, kamu dan saya akan menerima mahkota kehidupan. Itu janji firman. Dan ayat Yakobus 1 ayat 12 itu jelas. Jadi kita akan mengalami, untuk kita secara pribadi, secara rohani, manusia daging kita tidak kuat menghadapi itu, tetapi dengan Roh Kudus kita dimampukan, kita diberikan kekuatan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Jadi kita harus tetap menghadirkan Roh Kudus diam dalam kita, yang akan menuntun kita, memberikan pesan-pesan apa yang harus kita lakukan. Jangan keluar dari firman Tuhan, tetap fokus kepada firman Tuhan. Karena Dia yang menuntun kita untuk melalui pencobaan-pencobaan yang akan kita alami. Memang tidak enak, karena kita sebagai orang Kristen yang taat, yang lahir baru, hidup benar, ya,
yang memiliki pikiran Kristus, memiliki karakter Kristus, itu sudah dibedakan, sudah dipisahkan. Jadi kita layak menerima apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus menerima ujian naik level. Ya, ujian, cobaan, tantangan, apapun, sakit, penyakit, masalah, persoalan, itu adalah membawa kita untuk naik level. Jadi saat firman Tuhan itu datang kepada saya subuh hari, sebelum saya mau doa pagi, itu firman, itu Roh Kudus. Kalau kita sudah bersahabat dengan Roh Kudus, dia akan memberikan pesan sebelum hal-hal yang akan datang terjadi. Roh Kudus sudah memberitahu, berbahagialah orang, berbahagialah kamu yang bertahan dalam pencobaan. Itu ayat firman yang meneguhkan iman saya untuk tetap, oh iya, Tuhan saya bisa, mampukan saya, Roh Kudus kuatkan saya. Maka kita bisa, kita mampu. Karena tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita lemah, tapi bersama Tuhan kita kuat. Jadi kita pasti percaya bahwa ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, sediakan bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya harus bilang bahwa saya itu orang yang dimampukan, kita dimampukan, kita semua dimampukan Tuhan untuk melewati ujian-ujian sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, pengangkatan gereja Tuhan. Itu adalah fokus kita, goal kita. Jadi tetap setia ya. Ingat Yakobus 1 ayat 12a, tetap setia bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita bisa, kita mampu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.